Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Beta Faryanti, di channel kebanggaan sekolah kita, yaitu SMPT Rahmaniyah Boarding School. Oh iya, walaupun kalian di rumah, jangan lupa ya, kalian harus tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi di kelas 8 mengenai bab gerak. Adapun mencakup dari konsep gerak, gerak dan perpindahan, gerak semu, serta gerak relatif. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun hal yang harus kalian capai setelah kalian belajar materi ini yaitu adalah kalian dapat menganalisis gerak pada benda. Kemudian kalian dapat membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Yuk, kita sama-sama belajar. Apa sih gerak itu? Kalian tahu nggak sih gerak? Gerak itu apa? Yang kalian tahu kan gerak adalah benda bergerak, Bu, gitu. Gerak adalah si benda jalan atau berpindah, Bu. Nah, lebih tepatnya gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan lain. Jadi, intinya di sini suatu benda dia berpindah dari titik A ke titik B. Dia kan jalan tuh. Nah, di situ si benda tersebut mengalami gerak. Nah, gerak ini harus memiliki acuan. Acuan kan berarti kayak titiknya gitu kan, titik tumpunya. Nah, contohnya adalah ketika penumpang berada dalam kereta. Penumpang itu menganggap bahwa dia berjalan melewati pohon-pohon yang ada di luar kereta. Padahal keretalah yang berjalan melewati pohon-pohon tersebut. Lalu, gerak dibagi menjadi ada dua. Ada gerak semu, yaitu gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda ketika bergerak. Contohnya, saat kalian berkendara, pasti seolah-olah kalian merasa kalau pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak. Jadi gini, kalau kalian berjalan dari rumah ke sekolah, melihat pohon-pohon di jalan, pasti kalian nganggep tuh kalau, ih pohonnya bergerak gitu kan, padahal mobil lah yang bergerak atau berjalan. Si pohon mah diem, tapi mobilnya yang bergerak. Tapi kalian pasti kalau di dalam mobil tuh menganggap kalau pohonnya yang jalan, kayak gitu. Lalu gerak yang kedua adalah gerak relatif. Berarti gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Seberapa cepat benda itu bergerak juga tergantung dari yang melihat. Nah, di sini kita kasih contoh soal tentang gerak relatif. Ibu punya 3 gambar buah benda. Benda A, B, dan C Ibu beri nama. Nah, benda A dia punya kecepatan 10 meter per sekon ke arah kanan. Benda B punya kecepatan 20 meter per sekon ke arah kanan. Dan benda C punya kecepatan 30 meter per sekon ke arah kiri. Nah, pada konsep gerak ini kalian harus ingat, kalau benda ke arah kanan, dia memiliki nilai positif. Ya, A dan B berarti nanti nilainya positif. Tapi, kalau dia ke arah kiri, artinya benda tersebut memiliki nilai kecepatan negatif. Nih, benda C berarti dia nilainya negatif, seperti itu. Soalnya, jika diketahui 3 buah benda yang bergerak seperti berikut, maka hitunglah A. Kecepatan relatif A dilihat oleh B. Kita lihat ya. Relatif A dilihat oleh B, berarti VB atau kecepatan B dikurang VA, kecepatan A. VB tadi di sini 20 meter per sekon, artinya 20 dikurang VA tadi di sini adalah 10 meter per sekon. Berarti 20 dikurang 10.
sama dengan 10 meter per sekon. Jawab soal yang B. Kecepatan relatif B terhadap C. Artinya VC atau kecepatan C dikurang VB, kecepatan B. Nah, VC di sini angkanya 30. Kenapa sih Bu dia negatif? Ingat, dia arahnya ke kiri, berarti dia minus 30 dikurang VB. VB tadi dia di sini positif 20 karena ke kanan. Berarti minus 30 dikurang 20. Udah min ketemu min, berarti minnya nambah, minus 50 meter per sekon. Soal yang C, kecepatan C dilihat oleh A. Berarti VC atau kecepatan C dikurang VA, kecepatan A. VC tadi 30 minus 30, VA tadi di sini adalah 10 minus 10. Berarti min 30 min 10, udah ngutang 30, kalian ngutang lagi 10, berarti utang kalian tambah banyak, yaitu minus 40 meter per sekon. Ibu harap kalian sudah paham ya mengenai gerak relatif itu bagaimana. Kayak gitu. Kita lanjut. Apa sih perbedaan antara perpindahan dengan jarak? Mungkin ibu rasa kalian taunya kalau perpindahan sama dengan jarak, ya kan? Tapi sebenarnya antara perpindahan dan jarak itu dia punya beda. Apa sih bedanya? Kita lihat ya. Dari pengertian, perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jadi, suatu benda pasti punya posisi akhir dan posisi awal. Nah, hitungan dari posisi akhir ke posisi awal itulah yang disebut dengan perpindahan. Kalau yang disebut dengan jarak, jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Jadi dia melewati beberapa titik untuk mencapai ke titik terakhir. Itulah yang disebut dengan jarak. Di sini juga ada yang namanya kecepatan ya. Kecepatan itu adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Lalu ada kelajuan. Nah, kalau kelajuan itu seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, di sini Ibu ada gambar. Misalkan ada seseorang, dia berjalan dari titik awalnya itu titik A, lalu dia ke atas menuju titik B, lalu dia ke arah kanan menuju titik C, dia ke arah bawah menuju titik D, lalu menuju titik E, lalu menuju titik F, dan terakhir pada titik G. Kita ingat ya, tadi kalau perpindahan bagaimana Kak? Ya, perpindahan itu berarti titik akhir ke titik awal. Inilah yang disebut dengan perpindahan. Nanti contoh di sini dari titik A ke G, contoh dia ada 15 meter. Berarti si 15 meter inilah yang disebut dengan perpindahan. Nah, kalau yang disebut dengan jarak, dia kan sudah melalui beberapa titik. Kita hitung dari A ke B dia jaraknya berapa, ditambahkan B ke C berapa, ditambahkan C ke D berapa, ditambahkan D ke E berapa, E ke F berapa, ditambahkan F ke G berapa, kemudian semuanya ditotal, itulah yang disebut dengan jarak. Jadi beda ya antara perpindahan dengan jarak. Jangan kalian sebut lagi dia sama ya. Bisa lanjut? Oke, kita lanjut. Perbedaan antara perpindahan dan jarak. Nah, kalau perpindahan dia memiliki besar dan arah disebut dengan besaran vektor. Tapi kalau jarak dia hanya memiliki besar saja, yaitu besaran skalar. Lalu, kalau perpindahan, perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh benda. Jadi dia hanya melihat posisi awal dan posisi akhirnya saja nih, tidak memperdulikan lintasan yang dia lalui. Tapi kalau jarak, dia dihitung panjang lintasannya yang ditempuh oleh benda itu berapa, tanpa memperdulikan awal dan akhir dia berada, seperti itu. Jadi terbalik ya, kalau perpindahan dia hanya melihat posisi awal dan posisi akhirnya.
lintasannya dia tidak berpengaruh. Tapi kalau jarak, lintasanlah sangat berpengaruh, namun titik awal dan titik akhir dia tidak berpengaruh. Lalu ada kecepatan dan kelajuan. Sama seperti perpindahan dan jarak, dia juga punya beda. Kalau kecepatan, dia memiliki besar dan arah yang disebut dengan besaran vektor. Lalu kelajuan, dia hanya memiliki besaran saja. Dia hanya memiliki besar saja, disebut dengan besaran skalar. Dari rumusnya pun berbeda. Ingat ya, nanti Ibu akan kasih kata kunci nih. Kalau kecepatan, untuk kalian mengingat ya. Dari kata kecepatan di sini ada huruf P di sini ya. Berarti cara menghafalinnya, ada huruf P perpindahan. Nah, rumus dari kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan ada huruf J di sini, J, jarak. Nah, berarti rumus kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Ibu ulangin ya. Kecepatan rumusnya adalah dari huruf P, berarti perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan dari huruf J, berarti jarak dibagi waktu. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Di sini ada soal ya mengenai konsep perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Oke, ya. Ibu ada soal dari di sini. Ini apa sih Bu? Kok ada garis-garis? Nah, kita baca dulu soalnya. Kelajuan dan kecepatan Donita. Donita berpindah ke arah selatan 42 meter. Selatan nih, selatan berarti ke bawah nih. Donita ke arah selatan ke bawah sejauh 42 meter. Lalu si Donita jalan ke arah barat 16 meter, berarti ke kiri 16 meter. Lalu dia jalan lagi ke arah utara 30 meter ke atas. Dalam waktu 20 detik, hitunglah jarak dan perpindahan Donita serta kelajuan dan kecepatan Donita. Bagaimana cara mengerjakannya? Gitu kan? Kita lihat ya. Oke. Jarak, ingat ya tadi Ibu bilang apa kalau jarak? Oke, kalau jarak itu dia panjang lintasannya sangat berpengaruh, tapi titik awal dan titik akhir dia tidak diperdulikan. Berarti jarak kita hitung dari dia jalan 42 meter ditambah 16 meter ditambah 30 meter. Totalnya adalah 88 meter. Lalu perpindahan Donita, ingat perpindahan, dia hanya memperhatikan titik awal dan titik akhir, tidak memperdulikan berapa panjang lintasannya. Oke, titik awalnya dia ada di sini nih. Nih, titik awalnya ada di sini. Titik akhirnya ada di sini. Kita sambungkan, kita bikin garis merah tadi di sini. Berarti kan tadi 16 meter ya, sama kita naikkan ke atas 16 meter. Kemudian nih, berarti kan di sini nggak 42 dong. Kalau dari titik atas ke bawah aja 42. Nah, ini dari sini ke sini 30. Berarti 42 dikurang 30 sama dengan 12 meter. Untuk mencari jarak ini, kita kan bikin segitiga siku-siku. Kenapa? Karena lihat, dari utara dia ke barat, dia di sini ada gambar siku-siku. Dia membentuk sudut siku-siku. Berarti kita pakai rumus Pythagoras. Jadi kan ini kita cari sisi terpanjangnya kan. Cara mencari sisi terpanjang adalah sisi tegak kuadrat ditambahkan sisi datar kuadrat. Sisi tegaknya adalah 16 kuadrat ditambah sisi alasnya atau sisi datarnya itu adalah 12 kuadrat. 16 kuadrat adalah 256 ditambah 12 kuadrat adalah 144. Berarti 256 ditambah 144. Jadi perpindahan itu adalah akar dari 400. Berapa? Hayo. Ya, 20 meter. 20 meter. Lalu kita jawab yang nomor B, kelajuan dan kecepatan Donita. Ingat, kelajuan. Ada huruf apa? Ada huruf J. Berarti rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi berapa? Sudah dapat nih, 88 meter. Waktunya berapa? Nih, 20 detik. Berarti 88 dibagi 20 detik. Hasilnya adalah 4,4 meter per sekon. Kenapa satuannya di sini meter per sekon, Bu? Iya, betul, karena
Jarak adalah satuannya meter. Tadi waktu satuannya detik. Detik itu sama dengan sekon ya, berarti meter per sekon. Kalau kecepatan, ingat ada huruf P di sini, berarti perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya berapa? 20 meter dibagi 20, karena waktu 20 ya, sama dengan 1 meter per sekon. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian mengerjakan soal di e-learning? Ibu rasa kalian sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti, dipelajari lagi melalui video ini, diulang-ulang lagi sampai kalian paham. Dan semoga pelajaran kita berkah ya, dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.